1. Clementus dari Alexandria. Clementus, kurang lebih 150-215 Masehi, adalah teolog gereja purba yang mengajar di sekolah kateketik Alexandria. Ia berusaha menjembatani iman Kristen dengan filsafat Yunani. Menurutnya, iman dan akal budi tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pendidikan Kristen bertujuan membentuk kedewasaan iman dan moral, bukan sekedar pengetahuan. Kontribusi bagi PAK itu apa? PAK harus bersifat holistik, mengembangkan iman, akal, dan karakter Kristen dalam kehidupan nyata. 2. Karel Agung. Karel Agung pada tahun 742-814 Masehi adalah penguasa Kristen yang menekankan pentingnya pendidikan untuk memperdalam iman. Pada masanya berkembang Renaissance Schooling dengan pendirian sekolah biara dan katedral. Nah, pendidikan berfokus pada Alkitab, liturgi, dan kemampuan baca tulis agar iman diajarkan dengan benar. Kontribusi bagi PAK yaitu pendidikan iman perlu terstruktur, sistematis, dan didukung lembaga pendidikan gerejawi. Yang ketiga, Martin Luther. Martin Luther menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bagi laki-laki maupun perempuan. Setiap orang Kristen perlu bisa membaca Alkitab sendiri. Ia melihat keluarga sebagai sekolah iman pertama dan menyusun katekismus kecil dan besar sebagai bahan ajar dasar iman. Kontribusi bagi PAK: penekanan pada literasi Alkitab, katekisasi, dan peran keluarga dalam pendidikan iman. Yang keempat, John Calvin. John Calvin menekankan pendidikan iman yang berpusat pada Alkitab dan disusun secara sistematis. Ia menilai pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter, disiplin, dan bertanggung jawab hidup Kristen. Melalui Akademik Jenewa, Calvin mengintegrasikan iman, ilmu, dan moral. Kontribusi bagi PAK: kurikulum PAK yang teratur, disiplin rohani, dan pembentukan karakter Kristen yang kuat. Yang kelima, Yohanes Comenius pada tahun 1592 sampai tahun 1670 dikenal sebagai Bapak Pendidikan Modern. Ia menegaskan pendidikan universal bagi semua orang menggunakan metode visual dan sistem kelas bertahap, serta menekankan pendidikan sepanjang hayat. Kontribusi bagi PAK: PAK menjadi lebih manusiawi, pedagogis, inklusif, dan berlangsung seumur hidup. Refleksi singkat. Pemikiran tokoh-tokoh PAK seperti Clementus, Karel Agung, Luther, Calvin, dan Comenius masih sangat relevan bagi pendidikan agama Kristen masa kini. Nah, mereka sama-sama menegaskan bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari pendidikan, akal budi, dan pembentukan karakter, di mana PAK bukan hanya soal menghafal ayat atau doktrin, tetapi membentuk cara berpikir, sikap hidup, dan tindakan yang mencerminkan iman Kristen. Nah, bagi mahasiswa PAK masa kini, nilai penting yang dapat dipelajari adalah sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan, tanggung jawab dalam mengajar iman secara benar, serta kesadaran bahwa pendidikan iman harus menyentuh kehidupan nyata. Nah, mahasiswa dipanggil untuk menjadi pendidikan yang beriman, berpengetahuan, dan berkarakter Kristus, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan bijaksana dan kasih. Penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sejarah perkembangan PAK mengajarkan bahwa pendidikan iman selalu relevan sepanjang zaman ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh, terstruktur, dan berpusat pada Kristus. Para tokoh PAK memberi teladan bahwa iman harus diajarkan secara utuh, menyatu pikiran, hati, dan perilaku. Oleh karena itu, mahasiswa PAK masa kini perlu belajar warisan ini agar kelak mampu menjadi guru dan pelayan yang setia, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi gereja, sekolah, dan juga masyarakat.